Sejujurnya hari Senin adalah hari yang sangat menyebalkan. Karena kan kita udah melalui weekend di Sabtu Minggu, kita bisa bahagia. Aku juga bisa lebih tenang karena di rumah dibantu sama Pak suami untuk jaga Eliona. Tapi sekarang kita harus sibuk sendiri lagi jadi ibu rumah tangga yang berdua doang sama anak di rumah. Tadi pagi udah dimulai dengan Eliona minta susu. Lalu lanjut, aku mandikan dulu Eliona dan aku ajak keluar untuk ambil uang dan sekalian beli sarapan untuk Eliona. Lanjut, dia makan sendiri dan aku mau ambil baju yang udah kering di jemuran. Kenapa ya kerjaan rumah itu kayak gak ada habisnya gitu? Perasaan kemarin aku baru aja bikin video lipat baju. Sekarang aku harus ambil baju lagi dan nanti akan dilipat lagi. Kalau ibu rumah tangga lagi curhat, dibilangnya sambat. Kalau ibu rumah tangga nangis, dibilangnya nangisan. Agak susah memang ya jadi ibu rumah tangga. Semua itu kerasa kalau kita udah jadi seorang ibu dan seorang istri. Dulu kalau masih bujangan mah enak aja ya. Kerja, nanti sarapan dibikinin mama, tinggal berangkat kerja. Pulang kalau capek bisa istirahat. Nanti kalau lapar tinggal makan, lihat makanan di dapur. Toh mama juga yang masak. Kalau sekarang mah agak susah. Kita yang harus nyiapin makan buat anak, kita juga yang harus masak, kita yang harus beres-beres rumah. Kalau capek, terus kita cerita dibilangnya kita gak bersyukur. Sebenarnya aku juga udah bersyukur banget berada di posisi sekarang. Jadi seorang ibu, jadi seorang istri, punya rumah sendiri, gak ikut orang tua, gak ikut mertua. Aku bisa bebas beraktivitas tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Aku juga bebas untuk mendidik anak aku maunya seperti apa. Dan sampai di titik sekarang aku tuh bersyukur banget. Bahkan beberapa hari yang lalu sebenarnya aku tuh lihat YouTube aku sendiri yang video lama-lama. Terus aku ketemu satu video, kalau nggak salah judulnya tentang harapan dan impian. Dulu tuh aku pernah bikin video dan ceritanya tentang rumah, mobil, dan handphone. Jadi isi videonya itu menceritakan tentang aku yang punya harapan untuk punya rumah sendiri, punya impian untuk punya mobil sendiri. Kan gak ada yang gak mungkin ya. Kalau zaman dulu aku berpikirnya sebenarnya itu berat banget. Kayak aku kan lagi nyicil rumah, gak mungkin aku bisa punya mobil. Bahkan untuk ganti handphone pun aku juga harus nabung. Dan itu susah banget. Tapi memang di dunia ini itu gak ada kata gak mungkin sih. Kalau kalian itu berusaha, dulunya yang dikira mimpi itu ternyata bisa jadi kenyataan. Jadi buat kalian jangan takut bermimpi. Mimpi itu gak bayar kok. Dan juga gak bahaya. Jadi kalian harus tetap bisa bermimpi setinggi-tingginya, seluas-luasnya. Apapun yang menurut kalian gak mungkin, kalian bayangin aja suatu saat nanti di masa depan itu bisa terjadi dan itu kenyataan. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu videonya aku buat. Dan sekarang di tahun 2024 aku punya semua yang udah aku tulis di sana, yang udah aku tempel juga gambar-gambarnya. Ya memang ada yang miss sedikit, tapi untuk harapannya, untuk impiannya itu semua terwujud, puji Tuhan. Sekarang aku punya rumah sendiri meskipun ini KPR 15 tahun. Dan puji Tuhan juga udah jalan 3 tahun gak kerasa. Jadi sisanya tinggal 12 tahun lagi dan nunggu Eliona lulus SMP, rumah ini akan lunas. Tapi gak masalah kok, orang zaman dulu juga seperti itu. Kayak papaku dulu cicil rumah sekitar 7 tahun kalau gak salah. Toh akhirnya sampai sekarang juga lunas, anaknya udah gede-gede, rumah udah lunas juga. Jadi semua itu hanya perlu dijalani aja.
nanti juga nggak akan kerasa kalau rumah itu akan lunas. Dan puji Tuhannya lagi ada tambahan, yaitu aku punya mobil. Ya meskipun tetap itu cicilan, tapi aku juga akan percaya Tuhan akan cukupkan, semoga bisa sampai lunas. Lanjut untuk handphone, puji Tuhannya aku dan Pak suami bisa pakai handphone sesuai dengan harapan kita. Jadi Pak suami tuh seneng banget sama iPhone, tapi aku nggak suka sebenarnya. Cuman karena terpaksa ya udahlah ya, aku pakai aja daripada nganggur di rumah. Dan aku ngerasa kayak semuanya itu tetap bantuan Tuhan, ikut campur tangan Tuhan. Intinya jangan takut bermimpi dan jangan lupa juga untuk berdoa dan berusaha. Kalau untuk aku sekarang ini, usaha yang aku lakukan yaitu cari uang tambahan dengan cara jualan. Gak gengsi, gak malu, harus tetap semangat. Ya meskipun diawali dengan susah payah dan semoga diakhiri dengan puji Tuhan. Oke, di sini barusan aku antar tahu wali karena ada pesanan. Tadi siang itu aku posting dagangan aku yaitu tahu wali dan pempek. Sebenarnya aku nggak niat untuk jualan sih, tapi karena stoknya masih ada daripada rusak dan nggak kejual, akhirnya ya udah aku posting aja. Dan puji Tuhan berkat hari Senin ini luar biasa banget. Dagangan aku habis laris manis tak bersisa. Tadi yang beli tahu walik itu daerah perumahan Gading Intan, tempat rumah aku. Terus lanjut di sini ada yang beli pempek. Puji Tuhan langsung rombongan gitu. Ya memang beda blok, jadi nanti aku anternya satu-satu. Ada di blok C, blok E, blok B. Tapi aku harus tetap semangat. Semoga ini awal yang baik. Karena kemarin sempet drop gak mau jualan lagi karena aku ngerasa kayak udah sepi, capek, mungkin orang juga udah bosen dengan pempek gitu ya. Tapi Pak suami kasih semangat, dia mau jualan, akhirnya aku bantuin. Dan sekarang aku lanjut jualan lagi. Tapi memang di rumah kalau nggak ngapa-ngapain juga nggak enak sih. Kadang kan ketika kerjaan rumah udah beres semua, kita juga bingung mau ngapain. Kalau urusan anak juga udah beres, misalnya udah makan, udah mandi, udah minum susu, terus dia lagi tidur. Kadang kan kita bingung ya mau ngapain lagi. Nah kalau ada kegiatan jualan gini kan kita punya kesibukan, biar kita nggak stres juga dan ada uang tambahan yang masuk ke kantong. Tapi sementara ini untuk dagangan aku cuman ada pempek dan juga tahu wali, karena untuk burger aku stop dulu. Seladanya itu agak susah, harus beli dan ambilnya itu di daerah rumah kakak aku yang lumayan jauh. Jadi daripada ribet, ya udah aku jualan yang gampang aja. Kayak empe-empe dan tahu walik kan cuman goreng dan nyiapin aja. Kalau udah selesai tinggal kita antar. Oh iya, ada yang tahu nggak sih kalau emas antam itu harganya lagi turun? Tapi percuma kalau harganya turun barangnya kosong. Cepet banget habisnya, bahkan di Surabaya 2 tempat butik antamnya kosong semua. Sampai di TikTok itu viral karena antrian emas antam yang panjang banget. Ya gimana ya, kalau emas turun pasti semua maunya berburu emas. Tapi kenyataannya kalau stoknya cuma sedikit ya agak susah sih. Aku juga lagi cari di tempat toko emas lainnya juga nggak ada. Jadi buat kalian yang mau investasi emas, jangan nunggu harga emas turun dulu. Kalau seperti ini ceritanya, harga emas turun tapi stoknya nggak ada, sama aja kalian juga nggak akan bisa beli emasnya. Jadi lebih baik ketika kalian punya uang, kalian langsung beliin aja, daripada uangnya kepake kan. Ada tips nih kalau kalian mau investasi emas. Yang pertama, kalian harus nabung dulu. Entah itu dengan target 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Kalian kumpulkan dulu uangnya. Lalu ketika sudah tercapai sesuai target,
kalian langsung beli, entah itu emas perhiasan atau emas antam atau emas lainnya yang berbentuk batangan logam mulia. Kalau aku sih investasi jangka panjang lebih baik emas batangan. Tapi kalau misalnya kalian itu ibu-ibu perempuan yang suka berdandan, ya udah beli perhiasan aja. Tapi harus yang kadarnya tinggi. Kalau yang kadarnya terlalu kecil, itu nggak bisa buat investasi. Nanti dia agak susah karena cepat rusak, rapuh, bahkan warnanya juga sering berganti. Buat yang terakhir, jangan ada pikiran untuk dijual ya. Kalau nggak benar-benar kepepet, jangan sampai dijual. Oke, terima kasih banyak yang udah dengerin video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!